Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan Bu Nurul di Matematika Bisa. Kali ini kita akan belajar mengukur sudut. Seperti biasa, sebelum kita belajar jangan lupa untuk berdoa dulu agar apa yang kita pelajari hari ini menambah kefahaman dan membawa keberkahan. Sekarang kita akan belajar mengukur sudut. Apa itu sudut? Sudut adalah daerah yang dibatasi oleh dua garis yang berpotongan di satu titik. Ada istilah titik sudut, ada kaki sudut, kemudian ada juga daerah sudut. Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Kaki sudut merupakan garis-garis pembentuk sudut. Garis BA, garis BC ini adalah kaki sudut. Titik B disebut juga titik sudut atau pangkal karena merupakan titik perpotongan atau pertemuan kedua kaki sudut. Daerah sudut ini adalah daerah yang dibatasi oleh dua kaki sudut. Nah, simbol untuk sudut itu biasanya seperti ini. Nah, ini adalah lambang untuk menuliskan sudut. Bagaimana cara memberi nama sudut? Nama sudut bisa menggunakan satu huruf yang merupakan titik sudut atau dengan 3 huruf di mana titik sudut diletakkan di tengah. Perhatikan gambar sudut Hi. Nah, bisa ditulis seperti ini, sudut Hi. Atau bisa disebut sebagai sudut PHR. Ditulis seperti ini, di mana Hi atau titik sudut harus ditaruh di tengah-tengah ya. Jadi kalau menyebutnya sudut Hi PR salah, karena titik sudut harus ditaruh di tengah-tengah. Tapi kalau disebut sebagai sudut R, Hi, P boleh juga. Yang penting Hi-nya ada di tengah-tengah ya. Sekarang coba perhatikan gambar. Ada sebuah segitiga ABC dengan 3 titik sudut. Sudut yang atas disebut sebagai sudut A atau nama lainnya adalah sudut BAC atau bisa juga sebagai sudut CAB. Sudut B disebut juga sebagai sudut CBA atau sudut ABC. Sudut C disebut juga sebagai sudut ACB atau BCA. Perhatikan titik sudutnya selalu disebut di tengah ya, jangan tertukar. Macam-macam sudut. Dilihat dari besarnya, sudut dibagi menjadi 3, sudut lancip, sudut siku-siku, dan sudut tumpul. Sudut lancip adalah sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat. Sudut siku-siku adalah sudut yang terbentuk dari dua garis yang saling berpotongan tegak lurus, sehingga besar sudut siku-siku adalah 90 derajat. Sudut tumpul adalah sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat, tetapi kurang dari 180 derajat. Mengukur sudut dengan satuan baku. Satuan baku yang digunakan dalam mengukur sudut adalah derajat. Lambangnya 0 kecil di atas, ini dibaca derajat. Alat apa yang dipakai untuk mengukur sudut? Nah, alat yang dipakai dengan satuan derajat namanya busur derajat. Contoh, berapakah besar sudut KLM berikut? Kita akan mengukur sudut yang ini menggunakan busur derajat. Apakah teman-teman sudah punya busur derajat? Kalau sudah punya, silakan ikuti petunjuk berikut ini ya. Sekarang kita mulai mengukur sudut ya teman-teman. Alat-alat yang dipakai adalah sebuah busur derajat dan sebuah alat tulis, bisa ballpoint atau pensil. Nah, sekarang letakkan garis tepi yang ada titik nolnya di salah satu kaki sudut. Apabila nolnya berwarna merah, maka nanti membaca besar sudutnya harus melihat angka yang berwarna merah pada busur derajat. Nah, lihat pada kaki sudut satunya, angka yang berwarna merah menunjukkan angka berapa. Nah, sebaliknya, kalau kalian memulai dari 0 yang berwarna hitam, maka membaca berapa besar sudutnya, itu dengan melihat angka yang ditunjukkan oleh kaki sudut sebelahnya, menunjukkan angka berapa. Coba sekarang hitung, berapakah besar sudut KLM? Berikutnya adalah tabel jumlah sudut dalam pada sebuah segi banyak. Kali ini kita hanya akan mempelajari segi 3 dan segi 4. Segi 5 dan seterusnya akan dipelajari di level selanjutnya.
Pada sebuah segitiga, jumlah total sudutnya adalah 180 derajat. Artinya sudut bawah kiri ditambah sudut atas ditambah sudut bawah kanan, kalau ditambahkan itu totalnya 180 derajat. Ini adalah rumus, jadi sudah pasti. Nah, kalau segitiga itu adalah segitiga beraturan atau segitiga sama sisi, maka masing-masing besar sudutnya 60 derajat. Pada segi 4, jumlah total sudutnya atau sudut atas tambah bawah kanan tambah atas kanan itu kalau ditambahkan semuanya totalnya 360 derajat. Nah, bagaimana kalau segi 4 itu merupakan segi 4 beraturan? Nah, kalau segi 4 beraturan, jumlah masing-masing sudutnya adalah 90 derajat. Asalnya dari 360 dibagi 4. Contoh, perhatikan gambar sebuah segitiga ABC dengan sudut A dan sudut C diketahui besarnya. Sekarang ditanya sudut B. Sudut B disebut juga di situ sebagai sudut X, artinya berapa X, gitu ya. Total sudut sebuah segitiga adalah berapa? Total sudutnya 180 derajat. Jadi sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. Berarti berapa besar sudut B atau di situ sama dengan sudut X? Berarti 180 derajat dikurangi dua sudut yang lain. Dikurangi sudut A yaitu 80 derajat, dikurangi lagi dengan sudut C 60 derajat. Boleh dikurangi satu-satu dulu. 180 dikurangi 80 berapa? 100 derajat. Kemudian baru dikurangi dengan 60. 100 derajat dikurangi 60 derajat. Berarti berapa? 100 dikurangi 60? 40 derajat. Jadi sudut X atau sudut B di situ sama dengan 40 derajat. Contoh berikutnya, perhatikan gambar. Ada sebuah segi 4 tidak beraturan ABCD. Pertanyaannya, berapakah besar sudut theta? Sudut theta sama dengan sudut D ya. Kita tahu bahwa total sudut pada sebuah segi 4 berapa teman-teman? Total sudut sebuah segi 4 adalah ya 360 derajat. Nah, berarti menghitung sudut D atau sudut theta, caranya adalah 360 derajat dikurangi sudut yang lain. Dikurangi 112, ini sudut A. Kemudian dikurangi lagi dengan 78, itu adalah sudut B. Dikurangi lagi dengan 76, adalah sudut C. Nah, kita hitung satu persatu. 360 dikurangi 112, 360 dikurangi 112. Oke, 0 dikurangi 2 nggak bisa, pinjem depannya. 6-nya jadi 5, 0-nya jadi 10. 10 dikurangi 2, 8. 5 dikurangi 1, 4. 3 dikurangi 1, 2. Nah, berikutnya dikurangi dengan 78. Kurangi lagi dengan 78, berapa jadinya? 8 dikurangi 8 habis. 4 dikurangi 7 gak bisa, pinjem depannya. 2-nya jadi 1, 4-nya jadi 14. 14 dikurangi 7, 1 tidak dikurangi berarti 170. Dipindahkan ke sini ya teman-teman 170-nya supaya ada tempat untuk menghitung. Nah, sekarang hasilnya dikurangi dengan 76. Kita kurangi lagi, 0 dikurangi 6 gak bisa, pinjem depannya. 7-nya jadi 6, 0-nya jadi 10. 10 dikurangi 6, 4. 6 dikurangi 7 nggak bisa, berarti pinjem. Nah, ini jadi 16. 16 dikurangi 7 adalah 9. Jadi, berapakah besar sudut theta? Sudut theta besarnya 94 derajat. Oke. Sekian video pembelajaran dari Bu Nurul, semoga bermanfaat. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.